Jalan tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru Dumai atau disingkat Permai atau Pekanbaru Dumai hari ini mulai dibuka untuk umum selama 2 minggu ke depan. Tol dengan panjang 131 km ini dijanjikan akan memotong durasi waktu dan juga jarak tempuh perjalanan Pekanbaru Dumai menjadi lebih singkat 69 km. Got a dopamine rush, got a major league crush when you're next to me. Got my heart upon my sleeve, cannot hide the way I feel when you're next to me, girl. Got the kick in every move and I fought just like a fool for you, for you. Wish I knew just what it was, but why should I make a fuss? Just stay next to me, girl, next to me, girl. Something special, don't know why, something special that I like about you, about you. There's a mystery entwined, something bigger to define about you, about you. Am I the only one to see? Got me down on my knees, taken by your gravity. And I just know you got that something, something special about you. Got me under lock and key, but I don't wanna be free when I'm next to you. Nah, jadi sekarang kita udah masuk ke gerbang tol dan sekarang kita berada di rest area kilometer 82 dan kita sekarang bakal ngobrol dan bakal ketemu sama salah satu narasumber terkait jalan tol yang bakal kita banyak buat obrolan. Langsung ya? Ya. Halo Pak Pendi. Siap. Siap. Siap, Mas. Sehat, Pak? Gimana? Alhamdulillah. Izin ya. Siap. Silakan. Aduh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Boleh. Semangat. Jadi teman-teman, setelah kita mencoba jalan tol Pekanbaru Dumai, sekarang kita berada di rest area dan kita ketemu sama Pak Pendi. Jangan, Pak. Jangan? Mas aja. Oke, siap. Dengan Mas Mas aja. Pendi. Luar biasa ya. Jadi kita udah nyoba nih dari tadi, Mas. Kita udah masuk jalan tol Dumai yang pintu gate di Dumai. Kita udah juga nyoba tap-nya juga dan banyak hal-hal yang bisa kita temui nih di sini. Salah satunya sih kita merasa sangat bangga pada akhirnya Dumai sendiri dan Pekanbaru itu sudah punya tol yang
bisa kita bilang memangkas jarak waktu dan jarak tempuh juga. Nah, gimana kira-kira Pak, Mas? Jadi belibet nih, Mas ya? Mas aja lah. Ya, Mas aja. Kalau Pak, kayaknya kok tua banget. Iya, boleh. Gimana, Mas? Ya, seperti yang kita tahu ya, kemarin Tol Pekanbaru Dumai finally diresmikan oleh Bapak Presiden. Telah diresmikan jam 2 secara virtual, dan itu peresmian tol pertama kali secara virtual. Dan alhamdulillah berjalan lancar. Seperti yang sekarang kita tahu, setelah tol kemarin diresmikan, per hari ini Sabtu 26 September, tadi pukul 8 itu tol telah resmi dibuka secara umum untuk masyarakat Riau. Jadi masyarakat Riau sekarang sudah bisa menggunakan jalan tol ini. Berarti secara teknis ya, Mas ya? Iya. Jadi kita tuh seperti di kondisi memang kita menunggu semua akses tol ini dibuka secara umum. Nah, pada prinsipnya ya sebagai masyarakat Dumai dan Pekanbaru juga kita sangat bangga ya teman-teman punya jalan tol. Biasanya tol kita, pertama, benar. Biasanya kita kalau ke Pekanbaru itu, Mas, kita bisa menempuh jarak sampai sekitar 4-5 jam. 4-5 jam kalau lewat jalur lintas ya. Benar. Nah, sekarang kita udah bisa menempuh waktu 2,5 jam ya? 2,5 jam? Ya, normalnya sih 2 jam sampai lah. Tergantung kecepatannya. Kan tergantung kecepatan. panjang tol kita tuh dari Pekanbaru Dumai 130 km. Dalam pengoperasian tol Pekanbaru Dumai ini kita dibantu oleh tim dari kepolisian ya, dari Dirlantas Provinsi Riau. Berarti setiap gate ada atau seperti apa? Nah, sepanjang jalur ini kita nanti ada tim PJR dalam tol ya. Nah, apa tuh PJR, Mas? Patroli Jalan Raya. Oke. Jadi tim PJR dari Dirlantas Provinsi Riau, mereka patroli di jalan tol kita. Jadi begitu ada yang melanggar, begitu ada kendaraan yang tidak sesuai aturan di tol, mereka akan ditilang. Ditilang oleh PJR tol tersebut. Mereka punya wewenang menilang kendaraan yang tidak mematuhi aturan di jalan tol. Begitu. Termasuk kecepatan, termasuk di dalam tol itu kan kita nggak boleh nih berhenti sembarangan, kecuali darurat ya. Benar. Kecuali keadaan darurat, pengendara jalan tidak boleh berhenti di jalan tol, di bahu jalan, di mana nggak boleh. Begitu ketahuan ada PJR, nanti mereka bisa menilang. Mungkin boleh dijelasin, Mas, sama teman-teman juga dalam keadaan darurat seperti apa pengendara mobil yang masuk akses tol ini bisa berhenti di pinggir badan jalan. Maksudnya keadaan darurat ini seperti misalkan ada gangguan ban atau gangguan bensin habis mungkin ya, tapi jangan sampai ya. Benar. Sebelum masuk ke tol, tolong dipastikan BBM-nya terisi. Iya. Jadi biar nggak ada kendala di dalam tol. Benar. Berarti di sepanjang jalan untuk pengisian bahan bakar juga nggak ada, Mas ya? Untuk sekarang tersedia itu di kilometer 45 di rest area dan di kilometer 65. Jadi baru 2 titik. Baru 2 titik. Baru 2 titik. Dan bakal akan berapa ada titiknya, Mas? Nantinya kan finalnya di rest area 82 juga akan di Pertamina masuk. Sekarang masih bertahap. Untuk posisi sekarang itu di kilometer 45 dan 65 baru 2 titik. Jadi kita himbau juga ke masyarakat sebelum masuk ya, BBM-nya harap dipenuhi dulu. Biar termasuk kendaraannya juga tolong dicek. Ban, terus kondisinya. Benar. Jangan sampai kendaraan tidak layak, kita asal masuk nanti ada kendala di dalam jalan tol. Begitu sih. Nah, kita informasikan yang pertama jangan lupa menyiapkan kartu e-tolnya. Nah, kartu e-tol ini bisa didapat di mana? Itu bisa didapat di minimarket terdekat, di bank-bank juga mereka jual, kan ada Bank Himbara sama Plus BCA itu kan. Jadi mungkin sedikit agak relate kalau misalkan kita ngobrol seputar berapa sih harga masuk tolnya? Waktu konferensi pers Pak Menteri sempat menyampaikan bahwa per kilometernya 900 rupiah per kilometer. Nah, yang juga teman-teman di rumah yang mungkin berasumsi tol bisa digunakan pakai sepeda motor. Iya. Itu emang tidak diperbolehkan. Iya, benar, bahaya sekali. Nah, untuk di Pekanbaru Dumai karena memang tidak ada jalur sepeda motor ya, motor dilarang untuk masuk ke jalan tol Pekanbaru Dumai. Jadi jalan tol ini hanya dikhususkan untuk kendaraan beroda 4 atau lebih. Itu aja. Iya, benar. Kita sekarang lagi duduk di rest area
kilometer 82. 82A. 82A. Nah, kalau untuk 82A, 82B itu seperti apa sih, Mas? Jadi gini, sebenarnya Maksudnya, untuk mempermudah aja sih. Yang dimaksud dengan jalur A itu di kita adalah dari Pekanbaru ke Dumai. Itu Kalau jalur A. Pekanbaru ke Dumai. Iya, dari Pekanbaru ke Dumai itu jalur A. Oke. Dari Dumai ke Pekanbaru itu jalur B. Jalur Jadi B, biar ya? gampang aja. Oh, siap. Nah, soalnya jadi- tadi kita sempat kebingungan nih. Iya. A, B yang mana nih? Iya. Untuk titik rest area sendiri, Mas. Ada berapa titik nantinya, Mas? Untuk sekarang yang beroperasi sekarang itu ada 4 titik ya. Ada 4 titik. Itu di kilometer 45A, kemudian di kilometer 82A, kemudian ada di 82B dan 65B. Itu untuk rest area sementara ya, seperti yang sekarang kita lihat ini. Itu sifatnya masih temporary. Nantinya akan ada rest area permanen di belakang ini. Di belakang ya? rest area temporary gitu sih. Oke. Tapi walaupun sekarang ini sifatnya temporary, fasilitasnya udah lengkap. Udah lengkap, Mas ya? Toilet, musola, Udah ada semua ya? outlet, tenan-tenan nanti ada. Jadi gini, di kita itu 24 jam ya, layanan tol kita itu 24 jam dan kita ada call center. Siapapun pengguna jalan yang melintasi tol Pekanbaru Dumai, jika ada kendala apapun itu di dalam jalan tol, segera kontak dan jangan ragu-ragu kontak call center kita. Jangan sungkan, Mas ya? Ya, termasuk misalkan mogok atau ban pecah, silahkan kontak, nanti tim kita akan membantu. Kita lengkap, ada derek, ada tim rescue, ada tim patroli, nanti kita akan membantu selama ada di dalam jalan tol. Oke. Seperti itu sih. Berarti permasalahan-permasalahan yang minor seperti Ya. itu udah bisa diselesaikan langsung, Mas ya? Memang tim kita sudah lengkap 24 jam. Jadi untuk pengguna jalan tol Pekanbaru Dumai jangan khawatir. Kalau ada kendala di dalam jalan, waktu berkendara, ada kendala, ada apa, silahkan disimpan nomornya, ditelepon sewaktu-waktu bisa, di WA juga bisa. Nanti katakanlah ada butuh derek, butuh apa, semua free tanpa dipungut biaya. Oh ya, Mas? Iya. Jadi ketika memang ada permasalahan di kendaraan di jalan, berarti ketika kita nelpon call center, kita nggak usah mikirin berapa biayanya dulu ya? Nggak ada. Memang kita pelayanan, jadi ya begitu ada kecelakaan misalkan atau mogok atau apa, mobil perlu diderek, itu free. Free ya, Free. Mas? Kita akan menderek mobil itu sampai gerbang tol terdekat ya, keluar gerbang tol terdekat, semuanya free. Jadi kalau misalkan nanti ada ternyata ada oknum yang bermain atau apa, jangan ragu, jangan sungkan, silahkan dilaporkan ke kami, bisa via sosial media, bisa via call center, silahkan. Oke. Silahkan kalau ada aduan apapun bisa langsung diadukan ke kami. Hal-hal yang tidak diperbolehkan lagi di jalan tol, kira-kira apa, Mas? Hal-hal yang tidak diperbolehkan di jalan tol. Satu, pasti kendaraan terbuka itu tidak boleh mengangkut orang. Tidak boleh mengangkut orang. Ya, dilarang mengangkut orang di kendaraan bak terbuka ya. Itu pasti nanti tim PJR kita akan menilangnya. Oke. Dua, dilarang membuang sampah di jalan. Sepakat. Jadi ini milik kita bersama ya. Ayo, mari kita sama-sama menjaga dan merawatnya, gitu kan? Kan ini juga untuk kemajuan dan kebanggaan warga Riau kan, khususnya. Gitu. Benar. Jadi ya mari kita rawat, gitu sih. Kemudian untuk ke bak terbuka, misalkan truk atau apa yang mengangkut barang, harap ditutup. Harap ditutup, Harus Mas, ditutup. Nggak boleh keadaan terbuka. Itu nanti pasti ditilang. Oke. Gitu sih. Kemudian yang tadi ada kendaraan yang over dimension overload, dilarang masuk. Dilarang masuk. Seperti Kendaraan itu. sepeda motor Sepeda juga. motor dilarang masuk. Jadi untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Gitu. Begitu mereka masuk melanggar, ketahuan PJR pasti ditilang. Benar. Dan jangan lupa juga untuk pengendara hanya menggunakan lajur kanan untuk mendahului ya. Oke. Kendaraan pelan jangan lewat lajur kanan. Oke. Kendaraan pelan itu untuk di lajur kiri, lajur kanan hanya untuk mendahului. Biasanya kan sering kita tahu nih, orang jalannya pelan cuma di lajur kanan. Nah, itu yang bahaya juga gitu. Iya. Aturannya memang nggak boleh. Jarang mendahului di lajur kiri. Jadi jangan ugal-ugalan, Mas ya. Iya, gitu sih. Kemudian jangan menyetir memakai HP. Itu yang bahaya. Jangan menyetir memakai HP. Kalau ngantuk, harap beristirahat. Siap. Karena kita udah menyediakan rest area, harapannya begitu ngantuk, capek, silahkan mampir, silahkan singgah.
untuk sekedar refresh biar bisa melanjutkan perjalanan dengan aman, selamat, dan pokoknya tetap mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Bener. Itu aja sih, kuncinya itu. Sebelum tadi mungkin terlewat ya. Iya. Kita ada 7 gerbang tol. 7 gerbang tol. Yang pertama itu gerbang tol Pekanbaru, yang kedua gerbang tol Minas, kemudian ada Kandis Selatan, Kandis Utara, kemudian gerbang tol Pinggir, selanjutnya gerbang tol Bacin Solapan, dan yang terakhir gerbang tol Dumai. Wah, kurang apa lagi nih? Udah dengan tarif semurah itu, teman-teman bisa mendapatkan fasilitas full. Menjadi satu kebanggaan buat kita semua ya teman-teman. Ya. Mungkin itu aja Mas. Sekali lagi kita terima kasih dari Setdum dan tim juga. Terima kasih Aka sudah meluangkan waktu untuk ngobrol panjang sama kita. Mungkin itu aja, kita pamit. Saya Ade, saya Fendi, dan Mas Fendi, kita pamit. Dan teman-teman tetap taati peraturan. Rambu-rambu, dan kita setuju keselamatan adalah nomor 1. Nah itu, sip, Mas, thank you ya. Halo, Toyota Home Service. Oh ya Mbak, ya. Gini Mbak, kita ada kendala nih sepertinya. Mobil kita ngadat dan kita berhenti di rest area 82A. Iya, benar. Oh, dekat ya? Oh ya udah, boleh dibantu Mbak ya? Oke. Makasih ya Mbak. Ya. Nah, kita nggak tahu nih kendalanya seperti apa teman-teman. Jadi sepanjang jalan tadi dari Pekanbaru menuju Dumai, mobil kita udah ngadat. Ada beberapa hal yang mungkin kita nggak ngerti. Nah, jadi kita kepikiran sama Toyota Home Service. Jadi tadi kita sempat nelpon Toyota Home Service, kita minta bantuan untuk kendala teknis yang kita nggak ngerti. Siang Mas. Saya Randy Pak dari Toyota Home Service. Iya. Nah, tadi ada pemberitahuan di aplikasi kita bahwa ada mobil Bapak di sini berkendara. Benar. Jadi tadi kita coba menggunakan aplikasi Toyota Home Service dan kita juga tadi dikonfirmasi sama CS-nya juga via telepon. Jadi gini Mas, jadi sepanjang perjalanan kita dari Pekanbaru menuju Dumai itu tadi ada nyendat-nyendat juga. Saya nggak ngerti juga sih kenapa, entah karena mungkin olinya belum kita ganti, mungkin kita belum servis, atau mungkin boleh langsung Mas cek aja. Boleh Mas, langsung aja. Hasil tes baterainya Pak. Di sini keterangan baterainya bagus. Dari standar baterai 12 volt. 12,69. Jadi kesimpulannya itu permasalahan mobil Bapak ini dari ini terminal negatif baterainya longgar. Oh gitu ya. Iya. Kalau ini semua alat tes kita menunjukkan ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah Mas ya.